di sini saya akan menjelaskan tentang materi input dan output. Input adalah segala bentuk data perintah atau sinyal yang dimasukkan ke dalam komputer agar dapat diproses oleh sistem. Tanpa input, komputer tidak dapat bekerja karena tidak ada informasi yang diolah. Contoh input seperti teks suara, gambar, video, angka, dan gerakan. Dan ada juga di sini yang namanya CADboard. CADboard adalah perangkat input utama yang digunakan untuk memasukkan seperti huruf, angka, simbol, perintah, dan perintah khusus. Di sini juga ada fungsi CADboard, ada 3, yaitu yang pertama mengetik dokumen, dan yang kedua memberi perintah pada komputer, dan yang ketiga mengoperasikan aplikasi. Dan di sini juga ada penjelasan tentang perangkat penunjuk yang digunakan untuk menggerakkan kursor atau pointer di layar. Contohnya seperti mouse, touchpad, trackball, dan memiliki fungsi seperti memilih menu, klik, drag, dan scroll. Dan yang kedua fungsinya itu menggambar atau mengedit objek. Dan ada juga yang ketiga, layar sentuh atau yang disebut dengan touchscreen. Layar sentuh itu memungkinkan penggunaan memberi input langsung dengan sentuhan jari pada layar dan memiliki kelebihan. Yang pertama itu mudah digunakan dan cepat dan praktis juga, tidak membutuhkan perangkat tambahan. Contoh penggunaannya seperti smartphone, tablet, mesin ATM, mesin kasir, atau yang disebut dengan mesin kasir digital. Dan ada juga di sini input pena, yang dimana menggunakan stylus atau pena digital untuk memasukkan data dan memiliki fungsi yang pertama yaitu menulis tangan digital, menggambar atau mendesain grafis. Contoh perangkatnya itu seperti tablet grafis, layar sentuh dengan stylus. Dan ada juga di sini saya jelaskan tentang input gerakan suara dan video, yang dimana teknologi modern ini memungkinkan input yang lebih alami. Dan ada berbagai macam input. Yang pertama itu input gerakan, yang dimana menggunakan sensor untuk menangkap gerakan tubuh seperti sensor gerak, kamera, dip. Dan yang kedua yaitu input suara, yang dimana menggunakan mikrofon untuk menangkap suara. Contohnya yaitu perintah suara atau panggilan video. Dan yang ketiga yaitu input video, menggunakan kamera untuk menangkap gambar dan video. Contohnya yaitu webcam, kamera CCTV. Dan di sini juga ada yang namanya pemindai dan perangkat pembaca yang digunakan untuk mengubah data fisik menjadi data digital. Contohnya seperti scanner. Scanner itu adalah memindai dokumen atau foto. Dan yang kedua barcode reader, yang dimana membaca kode batang. Dan yang ketiga yaitu QR code reader, yang dimana membaca kode QR. Dan yang terakhir yaitu OSR atau yang disebut dengan optical character recognition, yang dimana mengubah teks gambar menjadi letak digital. Terima kasih teman-teman. Dan apa sih itu output? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang output. Output itu adalah hasil pengolahan data oleh komputer yang disampaikan kepada pengguna dalam bentuk yang dapat dilihat, didengar, atau dicetak. Dan yang pertama yaitu layar tampilan atau yang disebut dengan display. Layar tampilan ini digunakan untuk menampilkan output seperti visual atau yang disebut dengan output visual. Nah, memiliki contoh seperti monitor, layar laptop, dan proyektor. Dan output ini yang ditampilkan seperti teks, gambar, video, dan grafik. Dan ada juga printer. Printer ini adalah perangkat output yang menghasilkan output dalam bentuk fisik seperti hard copy. Dan printer ini memiliki jenis seperti laser, dot matrix. Dan kegunaannya yaitu mencetak dokumen, mencetak foto, dan laporan dan tugas. Perangkat output lainnya seperti
Perangkat output lainnya selain monitor dan printer, terdapat perangkat output lain seperti speaker, handphone, output suara, proyektor tampilan layar besar, seperti plotter, mencetak gambar, teknik dari desain, input dan output teknologi bantu. Input dan output teknologi bantu. Teknologi bantu membantu penggunaan berkebutuhan khusus agar dapat menggunakan komputer. Contoh teknologi bantu itu seperti screen reader atau yang disebut dengan output suara untuk tunanetra, keyboard khusus seperti speech to text atau yang disebut dengan input suara ke teks, dan braille display. Terima kasih.